Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berikutnya Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, sejak dari tanggal 6 Agustus tahun 2023 sampai hari ini sudah berjalan 3 bulan, kita menyampaikan pemberitaan firman Tuhan tentang 2 hal, yaitu tentang sorga dan neraka. Dan pada hari ini juga kita masih menyampaikan 2 pokok tersebut, yaitu tentang sorga dan neraka. Dan firman Tuhan tadi berkata, kalau kita ingin selamat, dengan kata lain untuk masuk surga, tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan, yaitu kita mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena untuk itulah Tuhan sendiri yang turun ke bumi, rela mati di kayu salib, supaya hubungan kita pulih kembali. Akibat perbuatan Adam dan dosa di Taman Eden, sehingga manusia dengan Tuhan sudah terpisah. Tetapi dengan inisiatif dari Tuhan sendiri, Tuhan mau datang ke bumi, lahir di Bethlehem, menjadi manusia. Itu artinya kalau di firman, dia mengosongkan dirinya. Dia sebenarnya Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan alam semesta ini, alam yang begitu luas dan luar biasa. Tuhanlah penciptanya. Dan kita juga adalah ciptaan Tuhan. Dan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa oleh karena bujukan iblis si ular tua, maka kutukan dosa itu turun-temurun, tetapi Tuhan sudah selesaikan di kayu salib melalui anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Makanya firman yang pertama tadi, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, sehingga dia mengaruniakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, supaya barang siapa yang percaya. Tidak ada kecuali, siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat. Tidak binasa. Selamat artinya masuk surga. Binasa artinya ke neraka. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah bonus keselamatan bagi kita. Jadi tidak ada usaha dari kita, semuanya gratis dari Tuhan, Tetapi setelah kita menerima keselamatan, kita juga perlu berespons. Kita harus ada kontribusi, yaitu kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman yang kedua juga menegaskan tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dengan kata lain, tidak ada cara yang lain untuk masuk surga, hanya melalui percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan dan Juru Selamat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik. Dan kita juga setelah menerima keselamatan itu, kita ada tugas, yaitu menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Apa itu amanat agung? Kita memberitakan Injil lewat kehidupan kita, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, Jadi bukan dengan kekuatan kita sendiri untuk pergi memberitakan Injil melalui talenta masing-masing, Jadi tidak ada yang sukar untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, Jadi Bapak Ibu perhatikan betul-betul pesan Tuhan juga bahwa kedatangannya sudah semakin dekat ketika kita melihat apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah.
yaitu perang bangsa Israel dengan teroris Hamas, ya. Jadi Tuhan katakan ketika kamu mendengar deru perang, terjadi bencana-bencana alam, gempa bumi, ada peristiwa-peristiwa ajaib di langit, itu adalah tanda-tanda kedatangan anak manusia. Siapa itu anak manusia? Tuhan Yesus, ya. Itu salah satu gelarnya. Jadi gelar Tuhan Yesus, anak domba Allah, Bapa yang kekal, juru selamat dunia, anak manusia, hakim yang adil. Banyak ya gelar-gelar Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dan untuk kita mengasihi Tuhan Yesus ada petunjuknya di Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 yang bunyinya, jika kamu sungguh-sungguh mengasihi aku, ini perkataan Tuhan Yesus, ya, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Jadi tanda kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Ada di bagian firman yang lain mengatakan, semua perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Yang bikin berat adalah pikiran kita, atau godaan, atau hasutan dari iblis. Jadi jangan perhatikan itu semua, karena firman Tuhan di bagian Alkitab lainnya mengatakan semua perintah-perintah Tuhan itu mudah dilakukan. Mudah karena apa? Kalau kita minta pertolongan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Ya, Tuhan berjanji ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu Tuhan juga, ya, karena kita beriman Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga tapi satu, ya, satu pribadi, tetapi ia memanifestasikan dirinya dalam tiga pribadi, tetapi itu hanya satu, ya, Tritunggal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, marilah mulai hari ini kita sungguh-sungguh untuk terus berjaga-jaga dan berdoa menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa rapture, ya, pengangkatan. Karena kita sudah lihat tanda-tanda ada pertempuran, peperangan di Timur Tengah sekarang yang cukup seru, ya. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu disebut di Alkitab Israel rohani, kita mendoakan bangsa pilihan Tuhan itu. Sebab apapun yang dikatakan dunia, tapi Alkitab mengatakan bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita adalah Israel rohani, termasuk pilihan Tuhan. Sehingga kita akan layak masuk di surga, ya, bukan ke neraka. Asal kita sungguh-sungguh, kita mau tiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, dan kita adakan pujian dan penyembahan buat Tuhan Yesus, tanda kita mengasihi Dia, dan kita berdoa dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan selanjutnya kita bersaksi dan melayani Tuhan, melayani sesama kita dengan karunia kita masing-masing, ya, dengan talenta kita masing-masing. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, mengenai surga dan neraka, saya ada kesaksian karena ini pengalaman pribadi sendiri, ya, dibawa oleh Tuhan. Pada yang saya ingat pada tanggal 5 Mei tahun 2005, ya, 5 Mei 2005, saya pernah dibawa ke surga dan bertemu dengan seorang anak remaja. Dan anak remaja ini ternyata adalah anak saya yang telah meninggal pada 15 tahun sebelumnya, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ini kesaksian nyata, ya. Anak kami itu bernama Rina, ya. Dia kembar, yang satu kembarnya ada dibawa ke Belanda. Dan si Rina ini tidak jadi dibawa ke Belanda, mau diadopsi oleh saudara sepupu kami, karena saudara sepupu kami ini tidak punya anak, ya. Tetapi dia tadi rencananya sepupu kami mau membawa anak kembar ini, tetapi yang nama Rina sudah meninggal, ya, dalam usia kira-kira 3 bulan, ya. Jadi
Si Rina meninggal dalam usia 3 bulan. Tetapi satu saat di tanggal 5 Mei tahun 2005, ketika Tuhan Yesus bawa saya ke sorga, saya diperlihatkan Tuhan ada paduan suara anak-anak remaja ya. Dan ketika mereka selesai menyanyi, dan dirihennya juga saya kenal, adalah seorang teman di Makassar yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun talenta kita di dunia akan kita bawa juga ke sorga. Buktinya teman saya itu adalah, saya kenal dia, Bapak Ateng namanya, Marten ya. Dia adalah salah satu pemimpin paduan suara di Makassar ya. Ketika dia meninggal, ternyata talentanya sebagai dirihen paduan suara Tuhan pakai juga di surga. Jadi ketika saya melihat paduan suara anak-anak remaja sekitar umur 15-16 tahun ya, mereka menyanyikan satu lagu yang kemudian saya tahu di dunia berjudul Allah yang Setia, yang dinyanyikan oleh pendeta Daud Simeon ya, Daud Simeon dari gereja The Rock. Jadi saya percaya pendeta Daud Simon ini mendapat inspirasi pewahyuan dari Tuhan, karena lagu itu di surga ada ya, yang dinyanyikan oleh paduan suara remaja itu, yang di dunia judulnya Allah yang Setia ya. Dan setelah selesai menyanyi paduan suara remaja itu, ada seorang anak gadis keluar dari rombongan paduan suara itu, lari kepada saya dan dia berteriak ayah ya, ayah, jadi papa ya. Dan ternyata saya tidak kenal anak itu, tapi Tuhan Yesus bilang itu anakmu yang meninggal 15 tahun lalu ya, 14 tahun lebih lah. Jadi saya genapkan saja 15 tahun dan dia tetap bertumbuh. Di surga itu anak-anak yang meninggal di bumi itu tetap bertumbuh di surga ya, sesuai dengan tahun kehidupannya. Dan Bapak Ibu, itu ceritanya khusus lagi ya. Jadi kekasih kita yang telah meninggal itu tetap hidup dan ada di sorga ya, sesuai dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Kalau anak ini adalah berdasarkan kami iman orang tua kepada Tuhan, karena dia masih baru 3 bulan ya. Jadi Tuhan memperhitungkan iman kita sebagai ayah dan ibunya. Jadi pelajaran buat kita, marilah sebagai orang tua, ayah dan ibu, kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus agar berdampak kepada anak-anak kita ya, terutama yang masih kecil-kecil. Dan pengalaman yang kedua yang berkesan buat saya, pada satu saat, cuma saya sudah lupa tanggalnya ya, saya dibawa ke surga lagi oleh Tuhan Yesus, dan saya bertemu dengan seorang bapak yang saya tidak kenal siapa bapak itu, tetapi dia memperkenalkan dirinya, Ferdi, karena nama saya Ferdi ya, saya adalah John Sihainenia. Saya tidak kenal bapak ini. Saya sudah meminta kepada Tuhan Yesus bahwa Anda akan ke Banjarmasin tahun depan. Nah, ini luar biasa. Saya tidak kenal bapak ini waktu ketemu di sorga. Tetapi dia berkata, saya sudah meminta kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak John Sihainenia ini meminta kepada Tuhan Yesus di sorga bahwa saya akan Tuhan utus ke Banjarmasin. Dan tahun depannya betul terjadi. Dan saya bertemu dengan adik saya, adik ipar saya, yaitu sekarang kami panggil dia Opa Yosias Amaheka, dan istrinya bernama Meti Sihainenia, anak dari Bapak John yang saya ketemu di sorga. Jadi luar biasa ya. Jadi waktu saya bersaksi sama keluarga Yos dengan Meti bahwa saya ketemu ayahnya yang bernama John Sihainenia tahun lalu, dan ciri-cirinya demikian. Mereka bilang itu ayah saya. Dan itu juga ada kakaknya Meti, yaitu Pak Roy, yang menjadi dekan di salah satu universitas Kristen di Salatiga. Dia bilang itu persis sekali, itu ayah kami. Oh puji Tuhan. Jadi inilah kesaksian bahwa di surga pun, biar mereka sudah meninggal ya, rohnya di surga bisa meminta kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan. Buktinya apa yang saya alami ya. Bapak Ibu, banyak lagi yang saya kalau mau saksikan ya. Tetapi nanti di minggu-minggu berikut
saya saksikan lagi kesaksian yang luar biasa ini. Dan banyak juga hamba Tuhan yang mengalami pengalaman yang hebat di surga. Oleh sebab itu, saya anjurkan melalui firman Tuhan pada siang ini, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya karena mengasihi kita, supaya satu saat ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita menuju ke sorga. Kita tinggal di sorga sesuai dengan perbuatan kita. Kita akan ditempatkan di Firdaus kah, di surga tingkat 1 kah, tingkat 2 kah, tingkat 3 kah, atau di Yerusalem baru, yaitu tingkatan surga yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia ketika kita melayani Tuhan. Kita akan mendapat upah yang besar di sorga, yaitu sebuah rumah kah, sebuah apartemen kah, tergantung perbuatan baik kita di dunia. Ya, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga di minggu-minggu depan lagi Tuhan berkenan untuk kesaksian yang lain. Dan untuk melengkapi pemberitaan firman Tuhan ini, nanti Oma Palar yang melengkapinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah kita jumpa lagi pada hari ini 5 November. Kita membaca ayat turunan kita pada siang hari ini terdapat Yohanes 3 ayat 16 serta Yohanes 4 ayat 6. Tadi Opa sudah menjelaskan lebih dahulu, saya hanya menambahkan sedikit. Pembacaan hari ini ada ajakan, ada tawaran. Kita membaca dari Yohanes 3 ayat 16, itu tawaran. Tetapi pembacaan pada hari ini itu tawaran yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tahu Tuhan, tahu kehidupan Tuhan. Ya, ini yang kalau kita kembali ke belakang, ini adalah Tuhan berbicara kepada pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang benar saat itu. Jadi kesimpulan dari pembacaan hari ini, Tuhan berbicara bagi pengikut-pengikutnya. Ya, ada tawaran yang Tuhan berikan. Penawaran ini itu bagi yang mendengarkan bisa menerima, bisa tidak. Tapi isi dari tawaran itu pasti Bapak Ibu di rumah tahu. Menyangkut kehidupan yang akan datang sesudah kehidupan di dunia ini. Kehidupan yang ditawarkan menjadi kehidupan yang berbahagia, karena yang menjadi jaminan adalah yang menawarkan kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya, yang mau percaya, saya tidak ulangi, pasti Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah mengetahuinya. Kalau kita renungkan, kenapa Tuhan menawarkan? Karena di situ ada kebebasan. Tuhan kita, Tuhan yang tidak memaksa. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang minta untuk kita memilih. Tentu waktu kita Tuhan menawarkan pilihan yang kita mau terima, yang Tuhan tawarkan, kita harus lebih dahulu isi penawaran itu. Tentu saya juga tidak panjang di situ sebagai seorang dewasa, sebagai orang manusia, apalagi orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah tahu. Tetapi isi dari penawaran itu jaminannya adalah kehidupan yang kekal. Tuhan menawarkan ini
sebagai orang dewasa yang mendengarkan, kita sudah tahu arahnya. Tinggal pilihan kita. Pilihan kita yang mendengarkan tawaran ini. Apakah kita mau atau tidak? Tuhan tidak memaksanya. Ada hal-hal yang Tuhan katakan sebelum dia menawarkan. Ada hal-hal yang Tuhan sudah berbicara. Tentu Bapak Ibu di rumah sudah tahu. Sampai Tuhan menawarkan, tentu ada hal-hal yang Tuhan sudah berbicara mengenai kehidupan di dunia ini. Sampai Tuhan katakan, kalau kamu mau percaya saya, maka aku akan membawa suatu pengorbanan. Siapa yang percaya kepadaku, maka ia tidak akan binasa. Itu Yohanes 3 ayat 16 tadi, yang berkata bahwa penawaran yang dia berikan adalah karena kasihnya begitu besar. Begitu besar kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak kita bisa ukur dengan kasih kita. Kasih Tuhan tidak melihat jasa. Kasih Tuhan tidak melihat kekurangan. Kasih Tuhan tidak menawarkan ketentuan-ketentuan yang kita harus penuhi. Kasih Tuhan hanya menawarkan, kamu percaya atau tidak. Di saat kita mengatakan percaya, Tuhan melengkapi percaya itu menjadi satu kebahagiaan, menjadi suatu damai sejahtera. Kita akan merasakan itu. Karena waktu Tuhan katakan, kalau kamu percaya padaku, pada kasihku, aku akan memberikan hidupku kepadamu. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya kepada kita, Bapak Ibu di rumah, itu jaminan. Bukan saja Tuhan berkata demikian, pikiran kita di surga, baru kita percaya. Sejak kita di dunia, jaminan itu ada. Karena Tuhan tahu di dunia itu banyak hal yang menjadi pilihan, penderitaan. Tapi Tuhan menawarkan, percaya kepadaku, maka semua kehidupanmu aku yang jamin. Kita tidak akan binasa, malah kita akan hidup terus. Saya tidak ulangi di situ, Bapak Ibu akan tahu. Karena hidup sampai kehidupan dunia ini tetap hidup. Tidak ada kematian bagi yang Tuhan tawarkan. Saya tidak bisa berbicara banyak karena saya mengerti Bapak Ibu di rumah tahu. Tetapi yang kita harus berjuang. Kalau kita mau dengan Tuhan, perjuangan itu ada. Tapi Tuhan perjuangan untuk hidup dengan Tuhan itu yang menjadi inti. Yang penting Tuhan mau, kita mau apa tidak. Itu yang Tuhan rindu. Di saat kita mau dan kita melakukan berupaya, ya, mengasihi Tuhan, banyak kehidupan di dunia ini, banyak penderitaan, banyak tantangan. Tapi karena kita sudah mengaku, Tuhan yang melengkapi kesempurnaan pengakuan itu. Karena kita percaya padanya, sehingga hidup kita menjadi jaminan. Tuhan memberikan hidupnya pada kita. Dia mau. Kalau kita mau, dia lebih daripada apa yang kita mau. Dia membungkus kita, dia menggendong kita. Di saat yang paling kita rasakan, di saat kita hidup di dunia ini, begitu banyak tantangan, susah. Di situ Tuhan menjaminkan hidupnya. Itulah salib. Di situ kita melihat anak-anak Tuhan. Apa yang Tuhan mengatakan kasihnya, itulah salib. Saya tidak juga berbicara jauh di situ. Pasti Bapak Ibu tahu, salib itu adalah penderitaan. Salib itu adalah penguasaan diri. Salib itu adalah kemenangan. Semua ada di situ. Karena disitulah Tuhan mengatakan pada anak-anaknya, ini aku. Kalau kita sampai percaya di situ, maka jaminan kita apa yang kita baca pada siang hari ini. Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman hari ini. Bahwa jaminan kehidupan kita bersama
Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan katakan, siapa yang percaya padamu, kehidupannya akan berakhir dengan indah, akan hidup bersama Tuhan, akan hidup berkemenangan, akan hidup berbahagia. Tidak ada kematian di dalam kehidupan bersama Tuhan. Tuhan jamin itu, dan Tuhan katakan di ayat Yohanes 4 ayat 16 yang tadi kita baca, bahwa yang tadi yang Tuhan katakan Yohanes 4 ya, saya lupa juga tadi apa yang Opa katakan tadi, maaf, bahwa jaminan setelah kita percaya pada Tuhan, Tuhan menjamin di ayat yang berikutnya, yaitu Yohanes 4 ayat 16. Ya maaf Bapak Ibu di rumah, saya lupa ayatnya, ayat yang ke-16. Dan Tuhan menjaminkan dirinya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang jalan kita akan menuju setelah kita mengakhiri dunia ini. Karena di dunia ini kita menjaminkan hidup kita dengan Tuhan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, jaminan mengatakan apa yang kita baca tadi, bahwa kehidupan kita tetap di dalam tangan Tuhan. Satu kebahagiaan yang luar biasa Bapak Ibu di rumah. Mari, ini adalah berbicara hubungannya apa yang Tuhan katakan. Berbicaralah mengenai surga dan neraka. Apa yang kita tahu kejadian kehidupan di dunia ini sekarang, tidak ada kepastian kita mau ada di mana. Tapi kalau kita renungkan firman hari ini, maka jaminan itu Tuhan berikan. Jangan takut, karena kepastian di dalam aku itu ada. Tuhan kita adalah Tuhan yang kita kenal. Tuhan yang menjamin hidup kita. Tuhan bukan yang abu-abu. Tuhan yang bukan menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang menjamin. Kita tahu hidup kita akan berakhir dalam kebahagiaan. Mari Bapak dan Ibu di rumah, kita bawa kehidupan kita, keluarga kita, setiap hari lebih dekat dengan Tuhan. Tidak putus-putusnya saya katakan, intimlah dengan Tuhan. Keintiman itu membawa kita tetap dekat kepada Dia. Maka jaminan kehidupan masa datang sebelum telah kita tinggalkan dunia ini akan menjamin kebahagiaan di dalam Tuhan, dan kita hidup di surga dengan Tuhan. Seperti apa yang tadi Opa katakan, bagaimana kesaksian waktu Opa dibawa di surga. Itulah kita juga akan demikian. Hanya itu sangat singkat yang saya bisa berikan penjelasan sedikit dan mengajak kita tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Kiranya ini menjadi satu kebahagiaan pemberitaan firman pada siang hari ini. Sampai kita menunggu lagi minggu depan, bertemu lagi minggu depan dengan suasana kebahagiaan yang sama. Maranatha, Tuhan memberkati. Amin.